Hadirin rahimakumullah. Untuk selanjutnya nasihat akan disampaikan di sini ada dua senior kita, yaitu Al-Habib Muhammad bin Abu Bakar Al-Muhdar dan Habib Hashim. Untuk yang pertama akan disampaikan Al-Habib Muhammad bin Abu Bakar Al-Muhdar. Falyatafadhalu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في القرآن الكريم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. صدق الله العظيم. Yang kami muliakan para habaib, wabil khusus guru saya, guru kita semua, orang tua saya, orang tua kita semua, Al-Habib Aqil bin Salim Al-Attas, beserta segenap majelis keluarga, para kiai, para ustadz, para tokoh agama, hadirin hadirat yang semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini Allah pertemukan kita di tempat yang mulia, dalam suatu acara yang mulia. Seorang yang mulia yang kita sebut-sebut namanya mulai tadi, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Mudah-mudahan kemuliaan pada saat ini turun kepada kita semua, sehingga kita mendapatkan barokahnya. Pulang dari tempat ini semakin semangat untuk beribadah karena bertambah kekuatan iman dan kekuatan Islam. Biasa hall di kediaman Al-Habib Aqil bin Salim Al-Attas singkat, berbicara 10 menit. Saya ingat sejak awal begini, sejak Al-Habib Aqil masih sehat, beliau memimpin sendiri, menjadi protokol sendiri. Saya hadir hall, ingat betul saya diajak oleh orang tua saya, Al-Habib Abu Bakar bin Ahmad Al-Muhdar, ketika saya masih memakai celana pendek, hadir di hall ini. Yang paling ingat saya ketika saya masih kelas 5 SD, habaib semua, saya masih ingat. Dan ketika disampaikan mau'idah, saya tertidur di dekat mimbar ini. Sekarang saya bisa berdiri di tempat ini karena barokahnya para habaib, para ulama, para guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah selalu meridhai, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sudah banyak tadi disampaikan oleh para dai. Kula melo lang tolang ngamangkin para junan.
Sebab teging gila ampun. Ya bi kapi sareng para kiai, para habaib. Karena tolang ka ento bekliak, bek abid ka ento para ajunan ki. Cicii insyaallah barokah. Kalau tadi disampaikan nama-nama, disebutkan orang-orang saleh, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa mereka itu seperti itu? Ini yang patut kita contoh. Mengapa? Bukan diam saja, bukan diam saja. Ada mujahadah, ada perjuangan. Hidup ini memang diberi oleh Allah, harus berjuang. Di balik perjuangan kita ini pasti ada tantangan, rintangan, halangan. Tetapi nanti akan mendapatkan kebahagiaan. Contohnya para orang-orang soleh itu bahagia bukan hanya di akhirat, di dunia. Karena memang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita kembali kepada kita masing-masing ini. Cukup saya akan menyampaikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala secara singkat, langsung saya jelaskan. Saya tidak akan memberikan contoh orang-orang soleh karena semua sudah mengerti. Ayat Al-Quran bahwa manusia di dunia ini sampai akhir zaman terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang mana kita? Mumpung sekarang, ketika kita masih hidup di dunia ini, pilih 3 kelompok ini. Kalau dulu 10 tahun, saya usia 10 tahun, 30 tahun yang lalu saya hadir di sini, sekarang saya sudah berumur 51 tahun. Sedangkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baina sittin wa sab'in. Kalau diukur tahun yang lalu usia saya 50, sekarang 51. Terus bertambah jumlah umur. Mengikuti Rasul berarti saya kurang 12 tahun. Sampai jangan melihat saya, sampai kurang 3 tahun, Pak. Bahkan ada yang sudah lebih, dapat bonus. Ini yang harus kita pikirkan, kemana kita? Pilih 3 ini. Yang pertama, zalimun li nafsih. Banyak orang-orang sekarang ini menganiaya dirinya sendiri. Sudah ada petunjuk, sudah ada ajaran, masih tetap mengikuti nafsu. Sudah ada wahyu, turun Nabi, turun Rasul, Al-Quran sudah turun. Orang-orang soleh sudah ada di tengah-tengah kita. Tetap masih kita menganiaya diri kita sendiri. Maka kelompok yang pertama ini saya tidak akan memberi contoh nama seseorang, saya tafsirkan saja dengan hewan atau binatang. Dolimun li nafsi ini adalah jenis binatang yang selalu hidup di tempat yang kotor. Ketek. Tidak mau di tempat yang bersih. Selalu di tempat yang kotor. Apa itu? Wangguang. Wangguang. Surah bahasa Indonesia kan itu. Maaf bahasa Madura gila wangguang itu. Wangguang itu tidak mau di tempat yang bersih. Menebrik minyak room kalnger. Semaput selalu di tempat yang kotor. Zalimun li nafsi. Tak panapa umpamana bade majelis ka ento, tak panapa. Bisa berubah. Bisa berubah insyaallah. Mungkin diri saya sendiri bisa berubah. Disuruh mengerjakan sholat gak sholat. Bukan hanya berat kepalanya untuk sujud, tarikus sholat, nyata-nyata dengan terang-terangan tidak sholat. Bahkan
Larangan Allah dilakukan, mabuk, judi, macam-macam. Zalimun li nafsi. Makanya ketika Nabi SAW mi'raj wa ata ala qaumin turdahu ru'usahum, dilihatnya oleh Rasul SAW kelompok manusia yang sama-sama memukul kepala mereka. Nah, ini sama-sama memukul kepala. Zalimun li nafsi, menganiaya dirinya sendiri. Allah tidak kejam. Allah ini disebut di dalam suratul Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, tidak kejam Allah. Mengapa ada yang disiksa memukul kepalanya sendiri sampai hancur? Setelah hancur dipukul lagi, utuh lagi, terus begitu. Ini menganiaya diri sendiri. Masuk kelompok yang mana kita? Jangan sampai kita hadir hall setiap tahun tetap bergelimang dengan dosa. Ini majelis untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sadari banyak dosa, ini majelis untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah yang menyiksa, tapi diri mereka sendiri. Karena sudah diberi petunjuk masih. Yang kedua, muqtasidun, kelompok pertengahan. Tidak perlu memberikan contoh manusia-manusia, cukup hewan saja. Muqtasidun kaento akatia lalat. Sekali waktu di tempat yang kotor. Tempat yang kotor mau. Wah, seneng di tempat yang kotor. Di waktu yang lain nongkok edeng guring. Iya. Di kuetar, di sate, iya. Nongkok nengai kotoran-kotoran, lala, tak jelas. Sekali bagus, nanti gak bagus. Muqtasidun, pertengahan. Ya kalau kita ada yang seperti itu di majelis ini, mungkin saya, ayo kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini terus menerus, ini yang repot bukan manusia, malaikat juga repot. Nyatetnya itu repot. Allahu Akbar, masuk. Dia sholat maghrib berjamaah. Allahu Akbar, berzikir wirid, keluar masjid ngecok sandal. Keluar judi, mabuk. Allahu Akbar, wudhu masuk boleh. Iya. Istiqomah taatnya, istiqomah maksiatnya. Ini muqtasidun, pertengahan. Identik bi malaikat sekalian naki. Oh bagus, oh coba bagus. Ya catat tibi ya. Ya. Itu muqtasidun mun beda, mun beda. Oh retobat. Jok marepot malaikat. Tak purun malaikat, ditinggal oleh malaikat, akhirnya setan yang ada. Kalau tadi masuk ke masjid, akhirnya tidak mau masuk ke masjid. Ah ini hilang. Ini yang menyebabkan orang yang beriman pagi hari, siang bisa menjadi kafir ini. Akhirnya su'ul khotimah yang diperoleh. Wa iyadzubillah, ajang pertaubatan majelis seperti ini. Nomor telok sabikum bil khairat biidnillah. Nah ini tidak usah memberikan contoh, tidak usah contoh manusia gelap pun banyak. Kain to orang-orang saleh, orang-orang pilihan Allah. Inna Allah yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Sudah ditentukan oleh Allah malaikat mulja ben beda manusia-manusia semulja. Sabikum bil khairat biidnillah. Terus lurus. Ini harus berjuang. Pisahkan tadi suara setan. Setan, pisahkan gelak wong guang, pisahkan. Lalak, pisahkan. Ini lurus. Famtazul yawma ayyuhal mujrimun. Ala ma'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Sudah dikatakan oleh Allah. Sudah pisahkan, nanti dipisahkan oleh Allah. Al-mujrimun, kelompok orang-orang yang dosa.
pisah dengan sabiqum bil khairat. Di sini kepada al-mujrimun Allah mengatakan, kan sudah saya jelaskan di dalam Al-Quran, jangan ikuti nafsu, jangan ikuti setan. Ini akhirnya kan sudah datang penjelasan. Ini kok tetap dipisahkan? Kan itu. Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Wa laqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun. Afalam takunu ta'qilun, manusia ngagungi akal, kok tidak berpikir? Sudah banyak manusia disesatkan setan, banyak. Dengan gerak-gerak yang macam-macam, dari harta, dari wanita, dari jabatan, macam-macam. Fir'aun laknatullah alaih, Qarun, Haman. Sudah di dalam Al-Quran jelas. Wa ni'buduni hadza siratul mustaqim. Ini jalanku yang lurus, ini yang dilakukan, diamalkan oleh orang-orang yang saleh sehingga mendapatkan derajat dari Allah. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Derajat yang tinggi, sukses hidup dunia, sukses hidup akhirat. Karena apa? Ini sabiqum bil khairat. Tidak perlu saya sebutkan contoh-contohnya, sudah banyak tadi disebutkan. Cukup saya larikan saja kepada binatang. Iya. Pada Allah nyiptakinya mana olak para junan. Ulat, tahu ulat? Ulat ini dibenci. Kalau ada di teras disapu. Iya, disapu, disingkirkan. Iya. Menongkok epereng, aduh, tidak dipakai seminggu, dicuci ini, disingkirkan. Kalau hinggap di baju, apalagi di baju bayi, disingkirkan. Menjijikkan. Diganti pakaiannya, takut gatal dan sebagainya. Tidak ada tempat untuk olak. Jadi olak, tak tenang Odin. Mau lari kemana? Cari aman. Nongkok daun padi, semprot. Semprot. Mau lari kemana? Makanya unjuk rasa. Ini olak menghadap Nabi Allah Sulaiman. Unjuk rasa menghadap. Ya Nabi Allah Sulaiman, saya ini kemana-mana diusir, tidak ada tempat untuk saya. Bagaimana supaya saya ini bagus? Syaratnya 2. Nabi Sulaiman ini bisa berbicara dengan binatang. Syaratnya 2. 1, banyak zikir. 2, banyak puasa. Ini zikir dan puasa. Ini mujahadah. Mengapa orang-orang soleh sukses ini? Zikir. Ini majelis zikir. Ini majelis zikir. Ini pas surah zikir masuk ke kamar wirid tak keluar para ajunan. Oh, fantasyiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Setelah zikir ayo keluar bertebaran di muka bumi Allah, nyari kasab. Neka ibadah ke neka. Nah, ini akhirnya apa? Betul-betul dia amalkan itu. Berzikir terus nongko edaun neka. Zikir Allah. Dia puasa. Allah terus. Saya ngerti Nabi Allah Sulaiman. Mun Pak Sulaiman Jember tak kira ngerti. Allah. Berpuasa dia. Akhirnya apa? Berubah. 20 hari menurut ilmu biologi berubah menjadi kepompong. Berubah menjadi kupu-kupu setelah 30 hari, 40 hari. Dia terbang. Masuk ke rumah, dilihat oleh bayi, alangkah indahnya. Ya, dilihat terus, senang tidak ada yang mengusirnya, dinikmati itu. Hinggap di baju, ibunya yang menggendong anak ini. Aduh, dilihat oleh bayi, terhibur. Begitu lari, menangis. Bu, kejar bu. Apa kata kupu-kupu? Dulu kamu membenciku, sekarang kamu mengejar-ngejar aku. Ya. Ini hasil mujahadah, bang tabeng para ajunan. Ini dari ilmunya macam-macam, banyak zikir. Makanya di dalam Al-Quran, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh fihi shifaa'un linnas. Apa itu? Binatang tawon yang keluar dari perutnya, minuman yang segar macam-macam warnanya, fihi shifaa'un linnas, karena banyak berzikir. Keluar bismillahirrahmanirrahim, ada kenyang, alhamdulillahirabbil alamin.
Masuk ke compokna berjamaah pas awirit asareng malam Jumat ya sih mun Qur'an lagi mina kan mun tak percaya aja semae sengak mbian cak ganggu mun orang ngadzikir cak ganggu jangan diganggu itu tak pernah mengganggu tekan di sengak kan lepet sengaknya karena apa konsentrasi berzikir kepada Allah bagus tidak ada hasud kata Habib Saleh tadi iri dengki gak ada tekan di sengak lepet sengak kain to tak nyengkolan kancana para ajunan ini karena mujahadah dengan berzikir bahkan manfaat kepada umat para ajunan yang disebut dengan tawon mujahadahnya berzikir alhamdulillah keluar yang namanya madu manis rasanya kita juga sudah mencobanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat nih kapun cukup 12 menit dari 10 menit nih lebih 2 menit. Cukup ki malar moga liya barokah. Malar moga saya hadir dadi keper sadojo nih kah. Ngeber manfaat ki saya dadi olah nih kapun sabung ki. Majelis ngene kan ngobo kudu ngobo saya olah dadi kepompong ngobo kudu nggih mentak ngobo percuma termasuk abuk badan kaula wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsantum wa syukran ala nasaihikum. Itu tadi hadirin gambaran buat kita semua dan kita memilih di kelompok yang mana dan kita mau milih menjadi apa menjadi ataupun hadirin rahimakumullah semakin siang semakin panas semakin haus juga, tapi tahan sementara sejenak karena alhamdulillah hall pada hari ini sangat istimewa, banyak dari habaib, dari da'i ilallah yang hadir di tempat ini. Kita mengambil ilmu mereka, hikmah-hikmah dari mereka. Dimohon kesabarannya sejenak. Untuk selanjutnya mau'idhah hasanah akan disampaikan oleh Al-Habib Abdurrahman Ba'ali. Sahih. Ayo. Dari Kaksang. Baru kali ini hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Abai ayyuhal habaib al-aizza. Wabil khusus orang tua kita bersama Syekh Habib Aqil bin Salim Al-Attas dan para habaib yang lain, para hadirin semuanya yang berbahagia. Semoga kita dapat rahmat dari Allah SWT, berkah beliau Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Amin Allahumma amin, amin Allahumma. Salawat dan salam semoga atas Nabi Muhammad SAW. Berkat beliaulah kita diarahkan ke jalan yang benar, yang penuh ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya baru hari ini hadir, kata beliau pembawa acara, tapi saya dulu sering hadir di sini. Bahkan saya santrinya beliau Habib Aqil. Alhamdulillah kemarin saya mau hadir ternyata berbarengan. Alhamdulillah sekarang sebenarnya ada bareng di Nurul Jadid saya ke sini. Alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati sekalian.
Hal kali ini adalah istimewa. Mudah-mudahan Allah berikan keistimewaan kepada kita semua. Semua yang telah disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma. Saya akan menyampaikan hadis Nabi Muhammad SAW singkat, padat dan sekejap. Sekejap 5 menit. Disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, qala Nabi SAW, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlik. Singkat padat. Rasulullah menganjurkan kita untuk menjadi orang alim. Makanya kita harus belajar, harus mengaji, jelas. Oh sudah tua Habib, tidak sanggup sudah. Yang kedua, muta'alliman, yaitu orang yang suka mengaji. Datang hall. Tak bisa Habib, sibuk. Au masami'an, ngidingaki, mirengaki, dengar. Nika, nang hall tak sanggup, mele radio. Dan di radio TV na jual. Mungkin kan banyak radio Islami, engki na bengki. Pele radio yang betul-betul mengarahkan kita kepada dekat kepada salihin, dekat dengan Allah, ben semak dekat kusai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi